Seekor iblis raksasa tiba-tiba menangkap seekor iblis kecil dan melemparkannya tepat ke arah gadis itu. Begitu ia mengenai gadis itu, iblis kecil itu langsung menggelegak dan hangus, seperti sate yang dipanggang sempurna. Kemudian iblis besar itu langsung memakannya. Ternyata energi hidup gadis itu sangat kuat. Setiap hantu biasa yang bersentuhan dengannya akan mengalami kerusakan parah. Tapi iblis ini justru senang. Ia melihat gadis itu sebagai panggangan berjalan. Ia terus mengikuti di belakangnya, bersemangat untuk menangkap lebih banyak iblis kecil untuk dipanggang dan dimakan. Saat itu seorang bocah laki-laki sedang berlutut di tanah sambil menangis. Gadis itu Tia mendekatinya untuk menanyakan apa yang terjadi. Bocah itu berkata bahwa anak anjingnya lepas dan masuk ke sebuah bangunan tua yang ditinggalkan. Tia menengadah, bukankah itu bangunan terkutuk yang sering dibicarakan di kota? Ia benar-benar tidak ingin masuk, tapi melihat wajah sedih bocah itu, keberanian tiba-tiba muncul dalam dirinya. Ia dengan tegas berkata bahwa ia akan mencari anak anjingnya. Di dalam bangunan, suasananya gelap dan suram. Udara dipenuhi rasa takut yang menekan, tapi Tia tetap memanggil nama anak anjing itu dengan lembut. Iblis rakus itu tetap mengikuti di belakangnya, tak ingin meninggalkan panggangan bergeraknya. Saat panggilan Tia bergema di bangunan kosong, lebih banyak hantu mulai merayap keluar dari bayangan. Melihat ini, iblis rakus itu dengan terampil menangkap salah satunya dan mendorongnya ke dekat Tia. Dengan suara mendesis tajam, hantu itu langsung matang dan renyah. Iblis itu memakannya dengan puas seperti sedang di buffet all you can eat. Tia tahu ini tidak bisa terus berlangsung. Mengumpulkan keberanian, ia memanggil anak anjing itu lebih keras, berharap ia akan langsung keluar. Ternyata berhasil. Sebuah gonggongan terdengar jelas dari tumpukan reruntuhan di dekatnya. Ia menelan ludah dan bergerak hati-hati ke arah suara itu. Anehnya, tidak ada anak anjing di reruntuhan itu. Saat ia bingung, lebih banyak hantu berkumpul di sekitarnya. Lalu sepotong kain sobek di dekatnya bergeser sedikit dan mengeluarkan suara samar. Tia menemukan anak anjing yang hilang itu. Ia dengan hati-hati mengambilnya dan membawanya kembali ke bocah itu. Melihat wajah bocah itu yang penuh rasa syukur dan kagum, Tia hanya tersenyum tipis dan berkata, itu mudah saja. Namun begitu bocah itu pergi, Tia bersandar di dinding dan menghela napas panjang. Ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Sementara itu sahabatnya Miko sudah menunggu selama 1 jam penuh. Ia hampir menelepon untuk menyuruh Tia cepat-cepat. Tapi detik berikutnya Miko melihatnya. Seekor iblis raksasa mengikuti Tia dari belakang. Untuk melarikan diri, Miko menarik Tia ke dalam sebuah kuil, berharap kekuatan dewa bisa mengguncang hantu itu. Tapi sia-sia, iblis itu terus mengikuti mereka, bahkan menembus masuk ke dalam kuil. Saat itu Miko memasukkan koin ke kotak persembahan. Sesuatu yang tak terduga terjadi. 2 dewa bersinar dengan cahaya emas muncul. Para dewa mengucapkan mantra, menepukkan tangan mereka dengan keras, dan lengan-lengan iblis itu langsung putus. Miko menatap potongan lengan itu dengan ketakutan. Pada saat yang sama, para dewa mengepalkan tangan. Sebuah aura kuat muncul, menekan iblis sepenuhnya. Tapi kini iblis itu marah besar. Tubuhnya mulai membesar dengan cepat, tepat di depan mata mereka. Bahkan para dewa mulai kewalahan dengan kekuatannya yang terus meningkat. Saat iblis itu hampir lepas kendali, pada momen kritis itu, para dewa mengangkat tangan mereka untuk usaha terakhir. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, kedua dewa itu hancur oleh iblis. Miko terpaku di tempat, terlalu terkejut untuk bersuara. Sementara itu, Tia terpesona oleh matahari terbenam. Ia mengagumi pemandangan indah di sekitar kuil, sama sekali tak menyadari iblis mengerikan yang berdiri tepat di depannya. Dan Miko, satu-satunya yang bisa melihat hantu, tidak bisa menunjukkan kemampuannya.